Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama aku Dwi lagi nama Chandra Ridwan dari kelas 1C jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di video kali ini masih sama, aku akan menjelaskan tentang salah satu materi konsep dasar IPS, yaitu manusia dan lingkungan. Yuk kita simak videonya. Nah, sebelumnya, apa sih manusia itu? Seperti yang kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, mati, dan seterusnya, serta terkait dan berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik positif maupun negatif. Manusia adalah makhluk yang terbukti berteknologi tinggi. Ini karena manusia memiliki perbandingan massa otak dengan massa tubuh terbesar di antara semua makhluk hidup yang ada di bumi. Secara biologis, manusia diklasifikasikan sebagai Homo sapiens atau bahasa Latin untuk manusia yang merupakan sebuah spesies primata dari golongan mamalia yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi. Selanjutnya, apa itu lingkungan? Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari penghidupannya, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia, yang memiliki peranan yang lebih kompleks. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Lingkungan ini bisa dibedakan menjadi lingkungan biotik dan abiotik. Contohnya, jika kalian berada di lingkungan sekolah, maka lingkungan biotiknya berupa teman-teman sekolah, bapak ibu guru serta karyawan, dan semua orang yang ada di sekolah, juga berbagai jenis tumbuhan yang ada di kebun sekolah, serta hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Dan lingkungan abiotiknya berupa udara, meja kursi, papan tulis, gedung sekolah, dan berbagai macam benda mati yang ada di sekitar. Macam-macam lingkungan yang pertama adalah lingkungan alam, yaitu lingkungan yang terbentuk karena proses alam. Adapun faktor terbentuknya lingkungan alam ini yang pertama ada geologi, posisi, dan aspek iklim. Lingkungan alam terdiri dari lingkungan darat dan lingkungan air. Lingkungan darat meliputi padang rumput, gunung, bukit, lembah, hutan, dan stepa. Padang rumput ialah lapangan yang dipenuhi oleh rumput dan tanaman tak berkayu. Gunung ialah bagian dari permukaan bumi yang menjulang tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Bukit ialah dataran yang menjulang tinggi seperti gunung, tetapi ketinggiannya tidak lebih dari 500 meter. Sedangkan lembah ialah dataran landai yang berada di bawah gunung atau yang biasa disebut sebagai kaki gunung. Hutan ialah kumpulan pepohonan yang tumbuh pada daerah tertentu yang cukup luas. Dan yang terakhir ada stepa, yaitu lingkungan hidup yang ditumbuhi rumput dan semak belukar pada tanah yang luas. Selanjutnya lingkungan air, yaitu meliputi danau, sungai, laut, dan rawa. Danau adalah cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air, bisa tawar ataupun asin yang seluruh cekungan tersebut dikelilingi oleh daratan. Sungai adalah sebagai aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu atau sumber menuju hilir atau muara. Laut merupakan sebuah tubuh air asin besar yang dikelilingi secara menyeluruh atau sebagian oleh daratan. Rawa merupakan lahan genangan air secara ilmiah yang terjadi terus-menerus atau musiman akibat drainase yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisika, kimiawi, dan biologis. Adapun konsep lingkungan alam yaitu yang pertama ada unit ekologi yang lengkap atau complete ecological unit, dan sumber daya alam universal dan fenomena fisik yang tidak memiliki batas-batas yang jelas. Selanjutnya ada juga manfaat dari lingkungan alam, yaitu yang pertama sebagai sumber air untuk mengairi sawah dan kolam, dan yang kedua sebagai sumber untuk dialirkan ke rumah untuk kebutuhan seperti mencuci, mandi, dan lain sebagainya. Macam-macam lingkungan yang kedua ada lingkungan buatan, yaitu merupakan lingkungan yang terbentuk karena adanya tindakan oleh manusia. Lingkungan buatan ini adalah lingkungan yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan tersebut sering dilakukan juga mengubah lingkungan sehingga mempengaruhi kehidupan sebagai suatu ekosistem. Adapun manfaat dari lingkungan buatan ini yang pertama ada memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai tempat rekreasi, menyimpan cadangan air, sarana edukasi, penunjang ekonomi masyarakat, dan juga sebagai pembangkit listrik. Terakhir ada lingkungan sosial,
yaitu manusia baik secara individu atau perorangan maupun kelompok yang ada di luar diri kita seperti keluarga, teman, para tetangga, manusia antar-bangsa yang berpengaruh terhadap perubahan dan perkembangan kehidupan kita. Di lingkungan sosial ini sering terjadi yang namanya interaksi sosial. Adapun faktor interaksi sosial itu yang pertama ada imitasi, yaitu meniru perilaku dan tindakan orang lain. Kedua, sugesti, yaitu suatu proses di mana seorang individu menerima suatu cara penglihatan atau pendoman tingkah laku dari orang lain tanpa kritik terlebih dahulu. Yang ketiga ada identifikasi, yaitu mempersamakan dirinya dengan orang lain. Dan yang terakhir, yang keempat ada simpati, yaitu perasaan tertariknya seseorang terhadap orang lain. Adapun interaksi manusia dan lingkungan. Interaksi antara manusia dan lingkungan hidup merupakan proses saling mempengaruhi antara satu dan lainnya. Lingkungan hidup manusia ini terdiri atas lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan budaya, dan lingkungan ekonomi. Nah, mungkin segitu aja video yang bisa aku sampaikan untuk kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk aku sebagai pembuat video dan teman-teman selaku pendengar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.